Assalamualaikum Sobat Football United. Kalah 0-3 di kandang sendiri menghadapi Liverpool di Old Trafford. Ini memberikan tekanan yang besar kepada Erik ten Hag. Haruskah Erik ten Hag dipecat ataukah diberi kesempatan atau seperti apa ini situasinya? Ini menjadi bahan diskusi, perdebatan. Ada banyak sekali pendapat terkait dengan situasi saat ini. Gua di sini ingin berbicara terkait dengan hal tersebut langsung saja ya. Oke, sangat wajar, sangat normal bahkan ketika Erik ten Hag saat ini menerima kritik, bahkan kritik yang tajam dan juga besar, karena ini tetap tanggung jawab yang harusnya diambil oleh manajer, dalam hal ini adalah Erik ten Hag. Tapi apakah mengganti Erik ten Hag saat ini setelah Manchester United baru melakoni 3 pertandingan, di mana masih ada banyak sekali pertandingan untuk musim ini, apakah ini merupakan hal yang tepat? Well, ganti pelatih seperti biasa, seperti juga yang terjadi di perdebatan di sekitar bulan Juni-Juli. Gue juga ingin mengarahkan ke arah tidak cukup hanya mengganti, tapi siapa yang tersedia. Saat ini yang tersedia kurang lebih sama seperti ketika bulan Juni-Juli, bahkan mungkin pilihannya lebih sempit. Kenapa? Ada beberapa pelatih, ada beberapa nama yang sebelumnya ini sempat dikabarkan diincar oleh Manchester United, saat ini sudah menemukan klub masing-masing. Salah satunya adalah De Zerbi yang disebut-sebut. Lalu pelatih-pelatih lain misalnya seperti Carlo Ancelotti jelas sudah berada di Real Madrid. Lalu Zinedine Zidane, tidak pernah ada kabar yang mendekati. Nampaknya Zinedine Zidane juga tidak ingin melatih ke tim di luar Perancis. Kabarnya seperti itu, karena ketika dia ingin datang ke sebuah klub, termasuk juga ke Manchester United, ini sudah bisa terjadi beberapa waktu sebelumnya. Namun nampaknya ini bukan keadaannya. Dan banyak lagi beberapa nama lain ya, seperti Thomas Frank juga yang disebutkan. Ini sudah jelas masih berada bersama Brentford, berserta nama-nama lain yang kalau dikerucutkan mungkin hanya akan ada ke Thomas Tuchel. Situasi sama seperti di bulan Juni atau Juli. Manajemen Manchester United juga telah membuat semacam kayak perhitungan dan juga analisa di situasi tersebut sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk tetap bersama dengan Erik ten Hag ya, dengan mengaktifkan opsi perpanjangan. Dan banyak sekali hal yang juga dilakukan, merombak struktur tim kepelatihan, lalu juga membuat struktur yang diharapkan bisa lebih mendukung kinerja dari Erik ten Hag, berupa adanya sporting director, ya kan, lalu Jason Wilcox dan lain-lain. Pemain-pemain pun juga mulai didatangkan di bursa transfer musim panas kemarin ya. Pemain-pemain yang memang ada rekomendasi dari Erik ten Hag, posisi-posisi tentu saja ini juga berdasarkan diskusi dengan tim manajemen Manchester United. Artinya ada banyak perubahan di sana. Nah, dari hal tersebut, apakah mengganti Erik ten Hag saat ini, sekarang ya, setelah kekalahan menghadapi Liverpool merupakan hal yang tepat? Menurut gua mungkin kurang begitu tepat ya. Karena apa? Satu, itu tadi keterbatasan pilihan penggantinya. Ruud van Nistelrooy terlalu banyak resiko di sana, Rene Hake pun juga demikian. Nah, lalu ketika ada pelatih baru yang masuk, dia juga harus adaptasi lagi dengan manajemen, dengan pemain yang mungkin bukan pemain pilihannya juga yang saat ini tersedia, atau pemain rekomendasi yang saat ini tersedia. Tidak banyak ruang geraknya terkait dengan situasi pemain. Jadi menurut gua bukan sesuatu yang yang bisa dilakukan untuk saat ini. Tapi apakah ini akan menjadi aman-aman saja? Tidak demikian. Manchester United jelas menurut gua target musim ini ada 2 hal. Nomor 1, tiket Liga Champions. Nomor 2, ada trofi yang hadir lagi di Old Trafford. Dan perjalanan ini masih panjang, tapi tetap ada titik-titik yang bisa dijadikan tolak ukur. Menurut gua, titik tersebut akan terjadi di sekitar bulan November atau Desember, terutama untuk posisi di Liga. Di mana Manchester United pada saat itu? Saat ini Manchester United baru mengemas 3 poin dari 3 pertandingan awal. Situasi yang sama dengan musim pertama Erik ten Hag, di mana juga mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan pertamanya. Musim lalu sebenarnya secara hitung-hitungan Manchester United lebih baik. Manchester United mengumpulkan 6 poin di 3 pertandingan awal.
Namun demikian, di musim kemarin justru peringkatnya lebih jeblok daripada posisi pertama. Di musim pertama dari Erik ten Hag, maksud gue demikian. Apa kuncinya? Menurut gue adanya perbaikan. Perbaikan ini harus cepat dan segera. Erik ten Hag di bulan November-Desember menurut gue harus bisa membawa Manchester United ada di persaingan atau ada di posisi persaingan tiket Liga Champions. Artinya di posisi keempat, kelima, atau mungkin keenam dengan gap poin yang tidak terlalu jauh. Misalnya berada di posisi keenam ya, dengan peringkat keempat ataupun peringkat ketiga. Ini yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag. Apakah itu bisa terjadi? Menurut gue tetap saja mungkin terjadi ketika memang perbaikan itu bisa cepat dan tepat dilakukan. Kenapa harus cepat? Manchester United telah menelan 2 kekalahan di 3 pertandingan awal. Ini tidak bagus. Kenapa? Gua tarik ke musim 2023-2024 ya. Berapa sih kira-kira angka kekalahan untuk bisa berada di posisi keempat? Musim lalu ada Aston Villa. Aston Villa menderita 10 kekalahan. Di musim sebelumnya, di musim 2022-2023, Newcastle berada di peringkat keempat dengan kekalahan yang sangat sedikit ya. 5 kekalahan. Manchester United sendiri menderita 9 kekalahan. Berarti ya Newcastle sendiri banyak seri di sana 14. Jadi mungkin gue kembalikan ke musim sebelumnya, mungkin sekitar 9 atau 10 kekalahan. Dan di musim 2021-2022 Tottenham Hotspur 11 kekalahan. Dari situ kalau gue ambil garis tengah secara ringan amatiran, berarti sekitar 9 atau 10 kekalahan. Katakanlah 10 kekalahan. Manchester United sudah menelan 2 kekalahan di 3 pertandingan awal. Dan ini sekali lagi bukan situasi yang bagus sebenarnya. Manchester United secara hitung-hitungan ringan amatiran ya tidak bisa lebih dari 8 atau 7 kekalahan lagi. Dan kalau melihat situasi dari lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Manchester United, ya ini banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Itu satu dulu dari posisi liga. Jadi perbaikan harus langsung dilakukan ya, sehingga bisa membawa Manchester United di posisi untuk memperebutkan tiket Liga Champions di bulan November atau Desember. Lalu gue juga melihat trofi. Ada 3 kemungkinan, FA, Carabao, dan juga Europa League. Di sini tentu saja belum mulai kompetisinya. Tapi salah satu kunci besarnya ada di kedalaman skuad. Dari 3 pertandingan awal musim ini, gue melihat bahwa kedalaman skuad Manchester United masih belum bagus. Kenapa? Salah satu problem utamanya adalah cedera atau absennya pemain karena cedera. Ini juga harus dikejar. Artinya kebugaran dari pemain-pemain yang absen. Ini harus dikebut. Sehingga segera pemain-pemain ini bisa kembali, bisa menambah kedalaman skuad. Karena seperti ketika menghadapi Liverpool, Manchester United kalah telak. Ada beberapa pemain yang off form, artinya tampil tidak bagus performanya, tapi di bangku cadangan juga tidak banyak pilihan untuk bisa menggantikannya. Ini merupakan salah satu problem yang besar juga. Balik lagi, situasi dengan Erik ten Hag. Menurut gue saat ini Erik ten Hag sudah memasuki lampu kuning. 2 kekalahan di 3 pertandingan awal bukan sesuatu yang bagus, tapi apakah sesuatu yang tidak mungkin? Di musim pertama dia bisa membalikannya. Harapannya tentu saja lampu kuning bisa ganti ke lampu hijau. Kenapa? Ketika dia tidak bisa melakukan perbaikan, maka lampu kuningnya akan ganti menjadi lampu merah. Dan lampu merah itu menurut gue tolak ukurnya seperti gue katakan ya di sekitar bulan November atau Desember. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan September. Jadi praktis ada sekitar 2 atau 3 bulan lagi untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Masih ada waktu. Gue tidak mau pesimis. Gue masih berharap situasi ini bisa berbalik ya. Karena yang gue dukung terakhir ini adalah tentu saja Manchester United, bukan manajernya. Yang gue harapkan adalah Manchester United bisa meraih posisi yang menurut gue realistis diharapkan untuk musim ini, yaitu adalah sekitar posisi untuk memperebutkan tiket Liga Champions. Untuk bisa memperebutkan atau meraih tiket Liga Champions. Sehingga ya apapun itu perbaikan butuh dilakukan cepat dan segera. Oleh siapa?
oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.